Pemirsa RBTV rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa RBTV rahimakumullah, salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, manakala Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sudahkah Al-Quran itu berfungsi menjadi petunjuk bagi kita? Bagi diri kita sendiri, selaku orang-orang yang beriman, selaku manusia secara umum, sudahkah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita? Ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan oleh Allah, disediakan oleh Allah kita untuk menggali Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, supaya Al-Quran itu berfungsi menjadi petunjuk bagi kita, bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, bagi diri kita sendiri, setidaknya kita harus melaksanakan atau mengamalkan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, kita harus mempelajari Al-Quran. Al-Quran menurut mayoritas para ulama, 6.666 ayat itu harus kita pelajari. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Kita harus berguru, cari guru, cari orang-orang yang bisa mengajarkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jemaah rahimakumullah, pertama harus kita lalui adalah mempelajari Al-Quran. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Membaca Al-Quran. Supaya Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi kita, kita harus baca Al-Quran itu. Setelah kita pelajari berguru bersama orang, maka kita baca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran dituntut kita dengan membaca yang benar menurut kaedah ilmu tajwid. Tidak bisa kita membaca Al-Quran seenak kita saja. Harus ada panduan, harus ada ukuran. Itulah ilmu tajwid dalam baca Al-Quran. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran dengan benar, baca Al-Quran dengan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, supaya yang kita baca itu berpahala. Imam Ali mengatakan, orang-orang yang baca Al-Quran
satu huruf darinya berpahala 10 kebaikan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami Al-Quran. Setelah kita baca Al-Quran dengan benar, kita harus memahaminya, kita harus menghayatinya, supaya kita tahu maksud dan tujuan apa yang kita bacakan tadi. Kemudian yang keempat, kita harus mengamalkan Al-Quran. Kita tahu bahwa mengamal Al-Quran itu adalah kewajiban bagi kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kita harus mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui mengamalkan 5 hal ini terhadap Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah ini, terlebih bagi kita sendiri di bulan Ramadan ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap tema Dr. Haji Rahman Umar, SAG, MPDI. Al-Quran sebagai petunjuk